Halo sahabat Gizi, kali ini kita akan membahas tentang osteoporosis. Masih muda sudah terkena osteoporosis? Hah? Kok bisa sih? Bisa dong. Penasaran? Yuk ikuti aku. Nah, mana nih kaum remaja jiwa ngantukan seperti bayi, tapi tulang seperti jumbo? Emangnya ada? Ada dong pastinya, aku contohnya, hehehe. Yuk mari kita bahas dulu apa itu osteoporosis. Jadi, osteoporosis itu merupakan kondisi penyakit di mana tulang menjadi rapuh dan mudah retak ataupun patah. Osteoporosis itu suatu penyakit yang ditandai dengan berkurangnya massa tulang dan adanya perubahan mikroarsitektur atau bentuk mikrojaringan tulang yang mengakibatkan menurunnya kekuatan tulang dan meningkatnya kerapuhan tulang, sehingga menyebabkan tulang mudah patah. Faktanya, 1 dari 3 wanita di atas usia 50 tahun menderita osteoporosis. 2 dari 5 orang Indonesia berisiko terkena osteoporosis. 1 dari 5 pria di atas 50 tahun menderita osteoporosis. Dan ada 200 juta penderita osteoporosis di seluruh dunia dan terus bertambah setiap tahunnya. Nah, selanjutnya ini adalah faktor risiko osteoporosis. Yang pertama, IMT di bawah atau sama dengan 19. Kemudian yang kedua, penderita gangguan makanan. Nah, gangguan makanan ini seperti anoreksia ataupun bulimia. Selanjutnya, gaya hidup yang tidak sehat, seperti merokok, mengkonsumsi minuman beralkohol, minuman bersoda, ataupun berkafein secara berlebihan. Karena hal tersebut dapat mengurangi penyerapan kalsium dalam tubuh sehingga meningkatkan resiko terjadinya osteoporosis. Lalu yang keempat, tidak berolahraga atau tidak aktif bergerak untuk jangka waktu yang lama. Jadi sangat dianjurkan untuk selalu beraktivitas setiap harinya. Yang terakhir yaitu obat-obatan yang dikonsumsi terutama berdampak pada kadar hormon seperti pengobatan kanker prostat dan penggunaan obat kortikosteroid. Osteoporosis tidak memiliki gejala atau silent disease. Gejala atau tanda yang terjadi adalah merupakan akibat dari fraktur akibat osteoporosis. Beberapa gejala atau akibat osteoporosis ini adalah postur tubuh bungkuk seperti yang sering terlihat pada orang lanjut usia, kemudian merasa sakit punggung secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama, lalu menurunnya tinggi badan, dan sering mengalami cedera atau keretakan tulang. Nah, biasanya keretakan tulang ini terjadi pada tulang belakang, pergelangan tangan, atau bisa juga di tulang pangkal paha. Jadi, ada nggak nih dari sahabat gizi yang memiliki gejala di atas? Tetap waspada dan hati-hati ya, karena nanti bisa berdampak terhadap kita loh. Nggak mau kan pastinya, hehehe. International Osteoporosis Foundation mencatat 20% pasien patah tulang osteoporosis meninggal dunia dalam jangka waktu 1 tahun. Sepertiga di antaranya harus terus berbaring di tempat tidur, sepertiga lainnya harus dibantu untuk dapat berdiri dan berjalan, dan hanya sepertiga yang dapat sembuh dan beraktivitas secara optimal. Ini adalah beberapa dampak yang dapat dialami. Yang pertama yaitu faktor fisik. Bentuk atau postur tubuh akan mengalami perubahan menjadi lebih bangkok atau sering disebut dengan bungkuk. Kedua, faktor stres, karena keinginan beraktivitas terhalang menjadi stres. Yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Kenapa faktor ekonomi? Karena biaya yang harus dikeluarkan untuk pengobatan sangatlah mahal. Dan yang terakhir, faktor sosial. Karena ketika mengalami osteoporosis, maka gerak tubuh akan terbatas sehingga menyebabkan keterbatasan bersosialisasi. Sahabat gizi pasti tidak mau dong dampak tersebut dialami oleh kalian. Nah, oleh sebab itu, yuk kita cegah osteoporosis di usia muda dengan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, konsumsi makanan kaya akan kandungan kalsium karena merupakan salah satu zat pembentuk tulang, misalnya susu, tahu, tempe, brokoli, dan lain sebagainya. Yang kedua, beraktivitas dan latihan fisik secara rutin dan teratur. Dan yang ketiga, yaitu haid rutin untuk yang perempuan. Dan yang keempat, cukup paparan sinar matahari. Karena sinar matahari itu mengandung vitamin D pada pagi hari, pukul 9 kurang lebih dapat dilakukan selama 15 menit dan dapat diulangi 2-3 kali dalam seminggu. Nah, yang terakhir yaitu hindari rokok dan minuman beralkohol serta kafein berlebih.
Oke sahabat gizi, sampai sini dulu ya penjelasannya. Thank you, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Bye bye.